Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsina. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan membahas adab murid terhadap guru dan ulama serta adab guru dan ulama kepada murid. Perlu kita ketahui al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Sebagai seorang pelajar atau seorang santri, hendaknya memiliki adab kepada guru agar ilmu yang didapat berkah dan ilmu yang didapat bermanfaat. Adab adalah kunci pembuka kuncinya ilmu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka ia tidak akan mendapat hikmat dari ilmu yang ia cari. Sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fid Din. Dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, adab murid terhadap guru yakni mendahului berkhuluk salam ketika bertemu dengan guru, tidak banyak berbicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan pendapat fulan berbeda dengan pendapatnya, tidak bertanya-tanya kepada teman duduk ketika guru di dalam majelis, tidak mengumbar senyuman ketika berbicara kepada guru, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai ke rumah, tidak banyak mengajukan pertanyaan ketika guru sedang lelah. Adapun adab guru dan ulama kepada murid yaitu ketika menasihati atau menegur hendaknya dengan penuh lemah lembut, dan ketika mengajar hendaknya dengan penuh kesabaran. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman saya. Adapun pertanyaannya yang pertama, sebutkan hadis yang menyebutkan tentang adab murid kepada guru. Adapun hadisnya yaitu laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yaghfir li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana beradab kepada ulama dengan tujuan untuk memberikan contoh kepada yang lain. Sebagai seorang murid atau seorang pelajar, hendaknya bersikap objektiflah kepada para ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan para ulama, tidak menjelek-jelekkan dan tidak merendahkannya. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana menyikapi seorang murid yang merasa sombong terhadap ilmunya, seolah-olah ia tidak akan butuh pada gurunya. Murid yang seperti ini adalah murid yang tidak akan mendapatkan ilmu yang berkah dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Menyikapi untuk kita sendiri yaitu bahwa kita sadar perbuatan yang seperti itu tidak bagus, tidak baik. Kita doakan orang tersebut agar Allah memberi kesadaran kepadanya, dan jika ada kesempatan kita bisa menegurnya dengan baik. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana sikap dan adab guru ketika mengajar. Seorang guru hendaknya merespon semua pertanyaan ataupun beban dari murid.
menyayangi semua murid, berlaku adil terhadap murid. Guru tidak boleh cepat marah terhadap murid. Adapun pertanyaan yang kelima, hak-hak apa saja yang harus diberikan guru terhadap murid? Seorang guru memberikan hak kepada murid yaitu dengan cara mendidik si murid, membimbing, melatih, dan mengajar pelajaran, melakukan penilaian, mengajarkan norma, mengajarkan adab. Pertanyaan yang keenam yaitu, jika ada seorang murid yang selalu berburuk sangka kepada gurunya, bagaimana ilmunya dan apakah ilmunya bisa diperoleh oleh si murid? Jika ada murid yang selalu berburuk sangka kepada gurunya, maka ia akan sulit dalam mendapatkan ilmu, karena ia sendirilah yang menutup jalan pintunya mencari ilmu. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, sebelum mengajar apa saja yang harus diperhatikan oleh guru? Sebagai seorang guru, hendaknya menata niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhlak yang terpuji. Pertanyaan yang kedelapan yaitu, bagaimana cara yang harus dilakukan murid agar bertambah kecintaan terhadap guru? Seorang murid hendaknya tawadu kepada guru dan menghormati, menyayangi guru, tidak mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan guru. Maka dengan ini akan bertambahlah kecintaan kita kepada guru. Adapun pertanyaan yang kesembilan yaitu, hal apa saja yang diperhatikan oleh guru agar menjadi contoh yang baik untuk murid? Guru menjadi contoh bagi murid. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para murid. Guru harus menjadi apresiator, mengajarkan nilai norma dan adab, mengajarkan kesopanan, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan, memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi pemimpin. Adapun pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana murid menyikapi guru yang suka marah-marah kepada murid? Sebagai seorang murid, hendaknya berpikir positif terhadap guru. Guru marah-marah belum tentu tidak punya alasan. Seorang murid harus mencari alasan mengapa guru menjadi marah terhadapnya. Dan guru sayang terhadap muridnya. Pertanyaan selanjutnya, salah satu contoh menghormati guru yaitu, salah satu contoh dari kita menghormati guru yaitu dengan cara kita menghormati anak-anak guru, putra-putri, cucu, zuriat, bahkan keluarga yang berhubungan kepada guru. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, jika ada seorang murid yang suka melukai hati gurunya, bagaimana ilmunya? Seorang murid yang suka melukai hati gurunya, maka tertutuplah berkah ilmunya dan sedikitlah kemanfaatan ilmunya. Dan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghargai guru?
Cara menghargai guru yaitu dengan cara menghormati guru, sopan terhadapnya, tidak membeda-bedakannya. Pertanyaan selanjutnya, apa kunci kesuksesan seorang pelajar? Kunci kesuksesan seorang pelajar yaitu dengan memuliakan ilmu, ahli ilmu, dan menghormati, mengagungkan gurunya. Adapun inti dari pembahasan saya, sebagai seorang murid hendaklah mempunyai adab kepada gurunya agar ilmu yang ia cari berkah dan agar ilmu yang ia dapat bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia yaitu orang yang mempunyai adab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.